warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenti Elia Nugraha. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tujuan saya di sini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Manusia dan Harapannya. Kita mesti tahu, pasti kalian semua punya harapan, kan? Kalian semua pasti punya harapan, kan? Ya. Bagaimana cara kalian untuk menggapai harapan itu? Berdoa dan berusaha. Baiklah, betul sekali. Di sini saya akan menyampaikan apa itu harapan. Pengertian harapan yaitu harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Sehingga harapan yang diinginkan kita dapat terjadi, dengan demikian harapan tersebut masa depan seseorang akan lebih cerah. Manusia itu mati dalam hidup. Orang yang meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan itu harus berdasarkan kepercayaan, baik kepercayaan kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan. Intinya harapan tersebut harus terwujud. Apakah kalian tahu persamaan harapan dan cita-cita? Di sini saya akan menjelaskan persamaan harapan dan cita-cita. Harapan harus berdasarkan kepercayaan, baik kepercayaan kepada diri sendiri, orang lain, maupun kepada Tuhan. Agar harapan itu tersebut terwujud, maka perlu dengan usaha dan doa seperti apa yang dikatakan oleh rekan ini tadi. Bila digabungkan dengan cita-cita, maka harapan mengandung pengertian yang tidak terlalu muluk. Sedangkan cita-cita umumnya perlu persamaan harapan dan cita-cita. Contoh harapan yaitu saya seorang mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, sedang mengejar mimpi untuk membahagiakan semua orang, sehingga semoga Allah mempermudahkan saya dalam menggapaikan mimpi-mimpi tersebut. Apa sebab manusia mempunyai harapan? Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk sosial. Setiap lahir ke dunia langsung disambut dalam pergaulan hidupnya. Yakin di tengah suatu keluarga atau anggota masyarakatnya ada dua hal yang mendorong orang hidup bergaul, yakni dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Yaitu dorongan kodrat. Kodrat adalah suatu sifat, keadaan, atau pembawaan ilmiah yang sudah terjelma dalam diri manusia sejak lahir. Misalnya menangis, bergembira, berpikir, berjalan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dorongan kebutuhan hidup. Sudah kodratnya pula bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan hidup. Pasti kalian semua mempunyai kebutuhan hidup, kan? Kebutuhan hidup itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baiklah rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan pengelompokan kebutuhan jasmani dan rohani menurut Abraham Maslow. Kebutuhan jasmani manusia yaitu yang pertama yaitu kelangsungan hidup, keamanan, hak dan kewajiban yang mencintai dan dicintai, diakui lingkungan, perwujudan cita-cita, dan kelangsungan hidupnya. Yaitu yang selanjutnya yaitu keamanan. Setiap orang membutuhkan keamanan sejak seseorang itu lahir. Ia membutuhkan keamanan. Begitu lahir dengan suara tangis, itu pertanda bahwa ia membutuhkan suatu perlindungan. Terus yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban mencintai dan dicintai. Kita semua pasti pernah merasakan apa itu dicinta dan juga mencintai, kan? Nah, maka dari itu manusia tidak lepas dari rasa dicinta dan juga mencintai. Terus yang selanjutnya yaitu status. Setiap manusia itu mempunyai status siapa, untuk apa, mengapa untuk hidup, dan bagaimana cara menjalaninya. Kesimpulannya itu bahwa setiap manusia lahir di bumi ini akan bertanya tentang statusnya, status keberadaannya, status keluarga,
statusnya dalam masyarakat, dan status dirinya juga dalam negara itu apa. Selanjutnya yaitu perwujudan cita-cita. Setiap manusia yang berharap diakui keberadaannya sesuai dengan keahliannya atau sesuai kepangkatan dan juga profesinya. Pada saat itu, manusia mengembangkan bakat atau kepandaiannya agar dapat diterima dan juga diakui oleh semua orang. Selanjutnya yaitu pengertian doa. Kalian semua pasti berdoa setiap hari kan? Di sini saya akan menjelaskan apa itu doa. Doa merupakan suatu ibadah. Bahkan juga dari ibadah tersebut sebagai contoh ibadah haji. Pada hakikatnya ibadah ialah mengungkapkan diri dari lahirnya kesadaran nurani atau perasaan hajat meminta pertolongan atau bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu macam-macam doa. Yang pertama yaitu doa kunut salat subhanallah. Yang kedua doa kunut salat witir. Yang ketiga doa kunut nazilah. Selanjutnya yaitu doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa salat, doa mandi, doa sesudah makan, dan juga doa untuk orang tua dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kepercayaan. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu kepercayaan. Kepercayaan berasal dari percaya, yang artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan tentang kebenaran. Kepercayaan dalam agama merupakan keyakinan yang paling besar yang berpikir bebas atas hak keyakinan sendiri, yang menimbulkan juga hak bicara agama menurut keyakinan. Ada 3 teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori koherensi dan konsistensi. Teori ini adalah teori yang menjalankan suatu bahwa pernyataan benar bila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkopenden atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sebagai contoh yaitu Jakarta itu ibu kotanya Republik Indonesia. Selanjutnya contohnya lagi, setiap manusia akan mati. Paul itu adalah manusia, maka manusia akan mati. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Teori ini yaitu teori yang menjalankan bahwa suatu pernyataan yang benar bila materi pengetahuan yang terkandung pernyataan itu berhubungan juga. Selanjutnya yaitu teori pragmatis, yaitu teori yang pernyataannya diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut berfungsi secara fungsional maupun dalam kehidupan praktis. Ada beberapa cara kita sebagai manusia ya untuk meningkatkan suatu kepercayaan dan juga usaha. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan macam-macam kepercayaan. Yang pertama yaitu kepercayaan pada diri sendiri. Kalian tahu kan apa itu kepercayaan dalam diri sendiri? Berarti kita itu percaya pada diri kita sendiri dahulu sebelum ke hal-hal yang lain. Yang kedua yaitu kepercayaan kepada orang lain. Kita pernah kan ngerasa atau mempercayai seseorang itu dengan mudah. Terkadang tetapi di balik semua itu terkadang kita juga sering dikhianati oleh seseorang apabila kita menyimpankan kepercayaan tersebut kepada orang yang salah. Yang kedua yaitu kepercayaan kepada pemerintah. Seperti contoh kita percaya kepada presiden untuk membimbing dan juga memerintahkan negara ini sebagai negara yang dipimpin olehnya. Yang keempat yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini merupakan suatu kepercayaan yang tidak bisa dihilangkan. Karena kita sebagai makhluk ciptaannya, kita memang wajib dan harus percaya kepada semua yang Tuhan berikan pada kita. Ada
kepercayaan lain dan juga usaha lain yang dilakukan manusia untuk meningkatkan rasa percayanya kepada Tuhan. Usaha itu tergantung kepada manusianya sendiri, kepada situasi dan juga lingkungan. Usaha itu antara lain, yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan dan meningkatkan ibadah. Maksudnya itu, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus rajin beribadah. Kita juga harus sering memohon dan meminta kepada Tuhan bahwa segala yang kita lakukan itu agar dipermudahkan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengabdian kita sebagai masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan bagian apa itu pengabdian kepada masyarakat. Contohnya seperti saya kan calon tenaga kesehatan. Nah, di sini saya juga sebagai calon orang yang mengabdi kepada masyarakat nantinya, baik itu masyarakat besar maupun masyarakat kecil sekalipun. Di sini saya harus mau atau tidak mau, saya harus mau untuk mengabdi ke pelosok desa sekalipun. Itulah sebagai perwujudan saya sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kecintaan kepada manusia dengan jalan suka menolong teman, dermawan dan sebagainya. Maksudnya ini seperti kalian yang sudah membantu saya dalam menjalankan tugas saya ini. Di sini kalian telah meningkatkan kecintaan kalian dalam membantu saya. Selanjutnya yaitu mengurangi nafsu mengumpulkan harta yang berlebihan. Nah, di sini merupakan salah satu sifat mutlak yang dimiliki oleh manusia. Manusia itu tidak ada yang tidak ingin punya harta. Bahkan manusia juga memiliki sifat tamak dan rakus yang berlebihan, sehingga ia ingin mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya, ya kan? Selanjutnya yaitu menekan perasaan negatif seperti iri, dengki, fitnah dan sebagainya. Nah, sifat ini bahkan dimiliki setiap manusia. Manusia itu pasti memiliki rasa iri, dengki, bahkan juga fitnah. Di sini manusia tidak terlepas dari sifat-sifat ini apabila ia melihat orang yang melebihi darinya. Makanya kita sebagai manusia, kita harus memiliki sifat yang tidak memiliki sifat yang seperti ini. Maka dari itu, jadilah manusia yang bijak, jadilah manusia yang sabar, jadilah manusia yang rendah hati dalam segala hal. Saya akan menjelaskan hubungan antara manusia dengan harapan. Manusia itu tidak akan lepas dan tidak akan pernah bisa lepas dari suatu harapan. Harapan dalam diri manusia yaitu berupa cita-cita, keinginan, penantian, kerinduan, atau hal lainnya yang harus terjadi. Dalam menantikan adanya sesuatu yang manusia harapkan itu, manusia harus melibatkan manusia lain untuk mencapainya. Menurut macannya, ada harapan yang bersifat optimis maupun pesimis. Di sini harapan optimis yaitu harapan yang memberikan tanda-tanda bahwa dapat terjadinya secara rasional. Sesuatu yang akan terjadi dan akan muncul pada saatnya. Dan harapan pesimis ada tanda-tanda rasional tidak akan pernah terjadi. Kita pasti mengalami sesuatu harapan yang ada yang terjadi dan ada juga yang tidak terjadi kan. Maka dari itulah mengapa di setiap kita menginginkan suatu harapan, kita harus diiringi dengan doa seperti yang dikatakan oleh ini tadi.
Baiklah teman-teman dan rekan-rekan sekalian, mungkin inilah suatu materi yang sangat penting bagi kita sebagai pelajar, bagi kita sebagai manusia untuk menggapai harapan Baiklah rekan-rekan, terima kasih telah menyempatkan waktu kalian untuk mendengarkan materi yang begitu penting untuk kita sebagai remaja. Semoga kita semua dapat menjadi suatu remaja yang memiliki harapan, dan semoga harapan tersebut dapat terwujud. Sekian dari saya. Apabila saya ada kekurangan kata maupun kelebihan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.